Jadi gini saudaraku, sebentar lagi pilkada ya. Ini juga heran saya. Jumatan ditutup, sholat berjamaah direnggangkan, haji ditunda, umroh ditunda, semua syariat yang ada di dalam Al-Quran hancur carut marut gara-gara corona. Tapi pilkada tetap jalan, heran saya. Gimana ini enak maksudnya ini? Ada masjid Jumatan nggak boleh, bahkan haji ditunda. Corona bisa menunda haji, tapi nggak bisa menunda pilkada. Ini gimana kira-kira? Coba, haji tuh bisa ditunda, kenapa pilkada nggak bisa ditunda? Jadi lebih aneh lagi, bapak-bapak, kita sering lihat pemandangan kalau sholat direnggangkan softnya, pakai masker semua di kantor-kantor itu di Jakarta itu. Tapi begitu sholat selesai, selfie makan bareng, rapat softnya. Waktu sholat renggang, waktu makan selfie rapat. Gimana kalau gini nih? Jadi sudah jungkir balik sekarang ini. Maka Anda jadilah orang yang berdaulat, harga diri, prinsip. Jangan mau dipermainkan oleh permainan-permainan seperti fitnah seperti itu. Masya Allah. Yang terbaru, khilafah ada dalilnya, khalifah ada dalilnya, ayatnya ada, hadisnya ada, ya. Cadar, jilbab, ya minimal ada dalilnya, ya. Walaupun agak dipertentangkan, intinya semuanya ada syariatnya. Itu berusaha dijauhkan, ya, dari kita dijauhkan. Khilafah ditentang, khalifah ditentang, cadar dipermasalahkan, celana cingkrang dituduh radikal. Padahal itu semua ada dalilnya, ada syariatnya. Sementara K-pop, tahu K-pop? TikTok, K-pop atau apapun, nggak ada syariatnya, nggak ada tuntunannya, nggak ada dalilnya, malah dikenalkan kepada kita, disuruh ngikuti drama Korea. Ini gimana coba? Siapa yang nyuruh mengenalkan budaya K-pop kemarin? Siapa? Wakil Presiden Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin. Tapi kalau ada jeli, saudaraku, kalau Anda jeli, sebenarnya itu bukan Ki Haji Ma'ruf Amin yang ngomong itu. Coba lihat videonya, putar videonya. Beliau baca teks, kosong jiwanya, kosong pikirannya, kebanyakan makan duit. Dia baca teks, ngeri saudaraku, ngeri. Jadi gini, di dalam Al-Quran ayat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Coba dibuka. Surat apa? Al-A'raf 175 176. Bu, di rumah dicek nanti. Ayat itu menggambarkan ada orang dikasih ayat sama Allah, dimasukkan ayat, tetapi orang itu justru membuang ayatnya, dilepas ayat itu dari dirinya. Padahal ayat itu sudah masuk, sudah hafal Quran dia, dikasih sama Allah ayat, tapi sama dia dilepas itu ayat, dibuang, dan dia lebih menuruti godaan setan sampai dia tersesat. Itu di 175-nya. Di 176-nya Allah lebih jelas lagi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Baca. Famathaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Al-ayat. Kata Allah, kalau kami menghendaki akan aku angkat derajatnya dia, tapi sayang dia lebih mementingkan duniawinya, mementingkan nafsunya, dan lebih mementingkan nafsunya yang rendah. Orang seperti ini, kata Allah, dia seperti anjing. Perhatikan, kalbi in tahmil, dia seperti anjing yang menjulur-julurkan lidahnya.
Baca kalau nggak percaya. Jadi cebong itu masih halus, Pak. Cebong itu masih sopan. Anjing kata Allah. Dikasih ayat dibuang, bahkan dijual, bahkan digadaikan ayatnya demi jabatan, demi uang. Nah kata Allah dia seperti anjing. Nabi Musa dikejar sama Raja Fir'aun. Buka surah Toha ayat 78. Akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah, mati. Sebagian pengikutnya Fir'aun yang masih hidup lari ke Mesir, ya, ateis, termasuk komunis, termasuk imperialis, ya kan? Ya orang-orang seperti itulah, liberalis, sampai sekarang masih ada. Nah salah satunya adalah Raja Jalbabiyah di sana, di Suriah sana, Syam. Dulu ada pengikut Fir'aun namanya Jalbabiyah, dia nggak bisa menandingi Fir'aun. Dia nggak bisa mengalahkan dakwahnya Fir'aun, maka akhirnya dia panggil ulama namanya Bal'am bin Bauroh. Jadi ada raja dolim, raja munafik namanya Jalbabiyah, tidak bisa mengalahkan Musa, maka dipanggillah ulama namanya Bal'am bin Bauroh. Hei Bal'am, sini, kamu tak kasih jabatan, tak kasih harta, jadilah kamu antek-antekku, lawan itu Musa. Maka Bal'am siap dan mau melawan Nabi Musa itu sampai tetes darah penghabisan. Nah Bal'am bin Bauroh ini sampai sekarang masih ada pengikutnya sampai detik ini, yaitu orang yang hafal Quran, hafal hadis, ilmu agamanya ke langit, LC, profesor doktor, kiai haji, tapi pemikirannya liberal, sekuler, jauh dari syariat. Nah, salah satunya K-pop tadi itu. Gitu saudaraku. Takbir. Mudah-mudahan anak-anaknya Anda tidak termasuk orang yang mengagumi drama Korea, tidak mengikuti K-pop, apalagi TikTok. Zhang Yingming yang bikin TikTok kaya raya, uangnya terus naik. Yang bikin TikTok orang Cina, yang pakai aplikasi TikTok tambah gila, tambah hilang imannya. Yang buat TikTok tambah kaya. Memang begitu cara menghancurkan agama Islam, itu begitu. Ini kayaknya ada korban-korban TikTok di sini nih kayaknya ya. Naudzubillah min dzalik. Bu tobat Bu ya. Yang punya TikTok dihapus ya. Masa mau mandi TikTok, mau minum TikTok, ya, mau makan TikTok. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadikan ini orang-orang yang selamat semuanya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu ya Allah. Terus gimana? Pilkada ini gimana? Milih siapa? Pilih mudorot yang paling kecil. Gak gini, saya hanya mau bermain pikiran. Saya orang Jawa, saya nggak ada relevansinya ngomong pilkada di Medan. Saya hanya ingin ngomong satu aja, ya, bahwa bahasanya gimana ya supaya Anda nggak salah paham ya. Seandainya ada orang nyalonkan wali kota, calon wali kota datang ke saya, Gus Nur, saya mau nyalon jadi wali kota, tolong bantu saya, nih 2 miliar umpama ini. Saya lihat orang itu bohong, pembohong, pendusta, curang, culas. Saya lihat orang itu nggak ada auranya, jauh dari agama umpama ini, ya, dan berangkat dari partai yang naudzubillah min dzalik, sangat benci dengan syariat Islam umpama ini. Kalau dia datang ke saya, nih Gus 2 miliar, tolong dukung saya, maka demi Allah ya, jangankan 2 miliar, dunia dan isinya sekalipun bawa pulang. Karena urusan milih ini juga ada hubungannya dengan masa depan rakyat, masa depan tetanggamu, masa depan keluargamu, saudaramu, sepupumu, anak istrimu. Dan besok di hadapan Allah ada hujahnya itu. Wahai calon, saya akan bilang gitu,
Anda ini orang curang, Anda orang culas, ya, maka uangmu tidak ada apa-apanya di hadapanku, bawa pulang, saya nggak akan mendukung dirimu. Tapi sebaliknya, seandainya kau orang jujur, orang baik, orang amanah, orang yang di dalam dadamu ada Allah, maka aku yang akan rela mengorbankan uangku untuk mendukung dirimu, nggak usah dibayar. Ini analoginya begitu. Kalau ada calon wali kota jujur, berangkat dari lingkungan yang baik, walaupun nggak 100%, karena kita sekarang hidup di zaman yang sistemnya memang sudah salah. Jangan dipaksa, sistemnya salah Pak, tapi minimal mudaratnya paling kecil, gitu ya. Ada calon wali kota, orangnya baik, jujur, ya sholat, ada iman di dalam hatinya, maka saya tidak butuh uangmu. Justru saya yang akan mengorbankan waktuku, tenagaku, pikiranku, bahkan uangku untuk mendukung dirimu. Saya nggak butuh uangmu, saya butuh kejujuranmu, saya butuh imanmu. Uangmu berapapun nggak laku di hadapan saya. Ayo, saya akan bantu kamu. Bismillah, saya bayar. Begitu kamu terpilih, tegakkan hukum Allah. Gitu saya. Nah, silakan. Tapi kan susah Pak. Jangankan 2 miliar, 50.000 aja hilang imanmu. Padahal cuma 50.000. Serangan fajar. Naudzubillah min dzalik, la haula wala quwwata. Jangan Pak. Jangan Pak. Berat hisabnya besok. Nah, jadi silakan mau pilih yang mana, monggo. Anda orang Medan ya, Medan Bung. Jangan sampai harga dirimu ditukar ya dengan 50.000, 100.000, 500.000. Berat hisabmu besok kalau Anda yang pilih. Apalagi kalau Anda tahu bahwa orang itu dolim, tetap Anda terima uangnya. Astagfirullah. Kasihan. Faham Bapak Ibu? Jadi mau milih siapa? Saya nggak kenal ini calonnya siapa, pokoknya terserah ya. Pilih yang mudaratnya paling kecil. Ya, dua-duanya muslim, alhamdulillah. Muslim KTP apa muslim imannya, apa hatinya? Pilih mudarat yang paling kecil ya. Oke, yuk kita mulai ngaji. Bismillah, sholawat sama-sama yuk. Sholatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badr ya Allah. Takbir. Bapak Ibu, kalau disuruh milih bahagia sama sedih, bahagia atau menderita, pilih apa? Yakin? Tapi kok wajahnya menderita semua, kenapa? Kalau disuruh milih miskin sama kaya, milih mana? Kaya ya. Orang miskin bisa menghafal Quran, tapi orang kaya bisa menghafal Quran plus bangun pondok pesantren tahfidz Qurannya. Ayo, itu pilihannya. Orang miskin bisa memakmurkan masjid, tapi orang kaya bisa berjamaah di masjid plus bangun masjidnya. Pilih mana, kaya atau miskin? Kaya. Tapi dari suaranya kayaknya ragu ngomong kaya ya. Kaya itu berat ya, berarti belum ya. Masya Allah. Mau saya kasih ilmu? Kalau ada notaris, coba tanda tangan sama saya, pakai materai 6.000. Amalkan ilmu ini, insya Allah berubah nasibnya Anda ini. Dari miskin menjadi kaya. Minimal kaya kosakata.
kaya bahasa, terus kemudian kaya ide, terus kaya konsep, kaya imajinasi, terus kemudian kaya ilmu, kaya saudara, kaya silaturahim. Tiba-tiba lapang dadamu, lapang pikiranmu, maka harta itu kecil, ngikut nanti hartanya itu. Mau ya, tak kasih ilmu ya? Udah, lupakan pilkada, nggak usah ngurus pilkada. Tak kasih ilmu kaya, jadi besok kalau ada orang ngasih uang 100 juta, Anda bisa nolak kalau itu subhat, apalagi haram. Serius Pak, saya sudah sering disogok, disuap, dibayar begitu, sering saya. Ini anak saya ini saksinya, ini kameramen ini. Saya pernah dipanggil orang Bogor apa Depok deh, lupa saya. Bogor, Depok. Saya datang ke Depok, ketemu sama orang tuh, Gus milih mana? Mulai dari Manokwari, Palu, Makassar sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Saya punya tanah, mulai dari 1 hektar, 10 hektar, terserah milih di mana. Langsung tak bangunkan pesantrennya sekali, duduk manis. Negara ini butuh orang seperti Gus Nur. Udah siap, tanahnya ada, uangnya ada. Yang penting syaratnya Gus, kurangi ceramah yang apa itu? Nah, yang vulgar itu, yang keras-keras itu kurangi. Saya sayang sama Gus Nur. Coba Pak, nggak bisa. Alhamdulillah sampai detik ini saya bisa tolak itu semua. Lebih baik miskin tapi punya harga diri. Tapi saya milih kedua, lebih baik kaya tapi punya harga diri. Gitu saudaraku ya. Sebenarnya Anda tahu ini amalan ini, saya cuma ngunci aja. Jadi gini Pak, merubah nasib itu bukan merubah pekerjaan. Kan ada itu jual nasi goreng 2 tahun nggak berhasil, pindah jual capcay. Jual capcay 2 tahun nggak sukses, pindah jual apa lagi? Ayam penyet. Ayam penyet 2 tahun nggak berhasil, pindah lagi jadi kuli bangunan. 2 tahun nggak sukses, pindah jadi supir angkot, gitu kan? Bukan begitu merubah nasib. Kalau Anda pakai cara berpikir seperti itu, nasibnya nggak berubah, capek. Umurnya masih muda tapi kelihatan tua, karena duitnya nggak naik-naik, kerjanya berat tapi ekonominya nggak meningkat, utangnya tambah banyak. Bukan begitu cara merubah nasib. Bukan pekerjaan yang dirubah, tapi pola frekuensi dengan Allah itu yang dipadatkan. Nah, tak kasih amalan ya. Pertama, catat. Serius saya. Apa yang pertama Gus? The law of attraction. Ada di sini. Law of attraction itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya hukum tarik menarik, kekuatan pikiran. Jangan pernah remehkan kekuatan pikiran. The law of attraction. Contoh ini ya. Apa yang Anda pikirkan itu terjadi, Pak. Ya Allah, saya minta mobil ya Allah. Saya kalau pengajian sama istri sama anak keluar kota, kasihan istriku kehujanan ya Allah, kasihan anakku kehujanan, tolong aku minta mobil ya Allah. Kekuatan pikiran. Tetapi bukan hanya minta, bukan. Terus gimana Gus? Datang ke showroomnya. Walaupun nggak punya duit, datang ke showroomnya, difoto itu mobilnya itu, pilih warna mana yang cocok. Bila perlu istrinya diajak. Manggil apa sama istri? Umi, sini sayang, pilih warna apa sayang, itu mobilnya itu. Nanti istrimu bilang, abang stres kah? Abang kesurupan di mana bang? Gitu ya. Gak masalah, kekuatan pikiran. Udah gini aja biar Anda gak bingung. Laki-laki gak sholat pasti akan dapat istri gak sholat. Udah itu aja sudah. Kalau ada perempuan jorok, ada perempuan gak suka mandi, gak suka dandan, gak suka bersolek, itu besok dapat suami 11-12 sama dia. Kurang lebih begitulah. Begini, ada orang tukang ngarit rumput, orang gak punya, dimakan aja susah, kerjanya cuma ngarit.
Tapi setiap hari dia mikirkan Ka'bah. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, panggil saya ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, panggil saya ya Allah. Kalau uang saya nggak punya ya Allah, dimakan aja susah. Tiap hari mikir Ka'bah, manggil-manggil Ka'bah. Bahkan tiap malam nangis, nggak ada orang yang tahu. Bahkan istrinya nggak tahu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Panggil saya ya Allah, saya kangen ya Allah, saya pengen ya Allah. Nangis tiap malam. Perhatikan. Bahkan apa namanya, aritnya itu di pegangannya ini itu ada gambarnya Ka'bah. Jadi kalau mau ngarit ya Ka'bah dulu. Di kamarnya itu ada Ka'bah, sejauh mata memandang Ka'bah, Ka'bah, Ka'bah. Bahkan di sana Ka'bah, apa namanya itu? Jadi plafon. Jadi kalau mau tidur, Ka'bah gitu. Pokoknya sejauh mata memandang Ka'bah. Sampai istrinya ketakutan. Pak, sadar Pak, kesurupan di mana Pak? Istrinya ketakutan Pak. Dikira stres suaminya itu. Akhirnya datang ke Ustadz, istrinya tadi, Pak Kiai, tolong buatkan minum untuk suami saya kesurupan jin. Kiainya nanya, kenapa? Ya masa tiap hari Ka'bah, 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 dimakan aja susah. Akhirnya sama kiainya dikasih minum, kasih doa, dibawa pulang sama istrinya, nih minum air biar sembuh, biar gak kesurupan katanya. Jadi dikira kesurupan Pak. Saya potong ceritanya ya. Sampai suatu ketika tahun 98 ini, seperti biasa orang itu ngarit. Cuman agak jauh, nggak seperti biasanya. Karena biasanya itu di tempat biasanya sudah nggak ada rumputnya, jadi agak jauh. Ngarit Pak, di pinggir jalan gitu. Tiba-tiba dia dikagetkan sama suara mobil. Din, klakson. Dia kaget, dia toleh. Ternyata ada orang di pinggir jalan itu. Pak, itu tanah dijual, dikasihkan berapa? Bapak kenal nggak orangnya? Dia noleh, dia baru sadar ternyata ada spanduk tanah dijual. Nah, qadarullah orang ini kenal sama yang punya tanah. Oh, saya tahu rumahnya, saya antar. Diantar Pak. Jadi yang punya tanah, yang beli tanah, tukang ngaritnya duduk di sini menyaksikan itu transaksi jual beli. Yang niat, yang beli tanah itu memang niat, jadi nggak ruwet akhirnya karena memang butuh itu. Tahun 98 waktu kisruh-kisruhnya 98 waktu itu, banyak orang kota eksodus cari tanah di pelosok-pelosok itu. Akhirnya intinya deal, dibeli itu tanah itu. Setelah bayar, dua orang tadi akhirnya sama-sama lihat ke tukang ngarit ini. Terus tukang ngaritnya ngerti, qadarullah Ustaz. Tukang ngaritnya ngomong gini, Pak, mohon maaf kalau saya salah, saya nggak mau uang, saya nggak usah dikasih persen uang, tapi kalau Bapak nggak keberatan, saya mau minta umroh. Apa kata yang punya tanah? Kepengen umroh? Iya. Tak berangkatkan sama istrimu sekalian. Terus yang punya tanah berdiri, saya yang ngongkosi untuk sangu pegangan bekal di sana. Yang punya tanah ngasih sangu bekal, yang beli tanah bayar ongkos dua-duanya suami istri. Begitu sampai di rumah dikasih kabar istrinya, Mama, Umi berangkat, Umi, alhamdulillah berangkat. Singkat cerita orang ini berangkat Pak. Saya tanya sama Anda Bu, kira-kira kalau Anda jadi istrinya gimana perasaanmu? Kan sudah bawa air tadi dari rumahnya Kiai tadi. Ayo, Anda sudah nganggap suamimu stres. Bukan stres Pak, kekuatan pikiran. The law of attraction, itu amalan pertama, jangan remehkan. Sudah nikah belum? Yang belum nikah mana? Belum nikah? Belum nikah. Coba mulai sekarang yang belum nikah ini minta sama Allah, ya Allah, minta jodoh yang soleha, ustadzah hafal Quran. Tapi jangan cuma gitu, gambar hidungnya ya Allah mancung, rambutnya ya Allah, lehernya, gambar yang detail.
Gitu kalau minta, namanya the law of attraction. Udah kembangkan. Sampai di sini paham? Yang belum punya rumah, besok jalan keliling Medan, cari rumah dijual atau perumahan, cari. Kalau sudah dapat, foto. Sampai di rumah tunjukkan ke istrinya, mama, tidak lama Abi beli rumah untuk mamaku tersayang, ini fotonya. Nanti istrimu, Abi kesurupan di mana Bi, gitu ya, nggak masalah. Terus tiap malam minta sama Allah, ya Allah saya mau rumah ini ya Allah, gitu. Kekuatan pikiran Pak, itu amalan pertama. Tidak apa-apa, Anda belum loading sekarang, tidak apa-apa, terima aja. Yang penting amalkan dari sekarang. Jangan pernah jangan pernah ragu dengan kekuatan pikiranmu. Saya punya santri 300 santri di Palu. Saya punya pesantren gratis. Sebagian ada yang mukim, makan, tidur, sekolah, ngaji, antar jemput. Makan, tidur, sekolah, ngaji, antar jemput. Ada ustadz sekitar 12 orang, ya kan? Itu semua saya yang biayai, gratis, tis. Dari mana uangnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari Allah. Tetapi itu adalah syariatnya. Thariqahnya dari mana? Kekuatan pikiran. Alhamdulillah sampai sekarang terbiasa sudah. 15 juta tiap bulan enteng rasanya. Tidak pernah pakai proposal. Serius ini Pak, dilatih itu kekuatan pikiran.